gereja, pastor, sekolah minggu, latar orang-orang, anak siswa dan siswinya kemudian meninggalkan aturan Tuhan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu untuk kamu diami, kau dengar orang berkata, kamu hanya mendengar ini, kamu dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kamu kenal. Maka harus engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan bahwa jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan juga hewan-hewannya. Demikian. Oke, Bang Suma, aku udah baca, udah dapat kok di situ di ayat 12 ya. Ini di ulangan ya. Ini perikopnya berjudul ya. Ini tentang peringatan terhadap umat Israel yang menyembah berhala. Ya, artinya murtad, meninggalkan ajaran penyembahan kepada Elo Musa, Elo Abraham. Iya. Halo. Ya. Ya, lanjut Bang, lanjut. Tunggu Bang, ini ada telepon masuk nih, aku reject dulu nih. Jadi gini Bang Suma, ya. Dosa terbesar ya di mata Tuhan ialah penyembahan berhala, Bang Suma, dan saya yakin di umat Islam juga begitu. Dosa terbesar adalah menyembah berhala, menduakan Tuhan. Ya. Jelas ini orang yang beragama umat Israel yang dituntun keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan menuju tanah yang dijanjikan, itu melewati perjalanan yang panjang dengan keluh kesah, dengan orang Israel yang begitu kurang setia kepada Tuhan, makanya turun hukum Taurat, ya kan? Di situ jelas Tuhan kesal. Di hukum Taurat juga dijelaskan, aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan gak mau ada penyembahan berhala. Jadi itu bisa dikatakan murtad memang. Yang tadinya menyembah Allah, terus dia menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewa. Jelas Tuhan keras di situ dikatakan. Di ayat yang itu. Jadi jelas Bang, ini penyembahan berhala ini. Ya, bukan dia dari agama Yahudi pindah ke agama lain, bukan. Ini penyembahan berhala yang tadinya percaya kepada Allah Elohim, ya, tiba-tiba dia menyembah berhala. Itu maksudnya Bang. Iya, jadi itu Bang, orang yang menyembah berhala itu hukumannya itu kafir. Baik. Iya kan? Kalau misal, udah. Silakan. Ya. Udah ya. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya di tengah-tengah mereka muncul kemudian orang yang mengajak menyembah Yesus, maka mereka wajib dibunuh, diperangi semua ya kan sama Israel. Benar nggak Bang? Misalnya penjelasan Bang Juan, Bang Don Juan itu di mute dulu aja dulu. Tunggu Pak. Ya, jadi kalau misalnya penjelasan Abang ini dijadikan sebagai standarisasi daripada Yesus, maka wajarlah kemudian orang-orang Yahudi tidak mau menyembah Yesus. Karena ternyata kalau menyembah ilah lain selain daripada ilah yang berfirman kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, maka perintahnya bunuhlah. Jadi kalau ada misalnya misionaris yang datang di tengah-tengah orang Yahudi mengajak menyembah Yesus, maka misionarisnya ini wajar kalau dibunuh. Betul nggak? Begini Bang Suma, ya. Ini kan bercerita tentang perjalanan umat
Israel ini yang bangsa yang tengkuk lutut ya, bangsa yang bebal lah istilah ininya ya. Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir ya, menuju tanah yang dijanjikan. Terus mereka tidak setia dengan menyembah berhala ya. Itu dulu itu kan belum ada agama Yahudi, Bang. Cuma agama cuma percaya satu Tuhan. Di situ belum ada agama Yahudi, belum ada Yakub di situ. Jadi jelas Tuhan keras kepada mereka, kepada umat Israel, jangan menyembah berhala. Iya. Kita udah paham. Kalau itu kita sudah paham. Yang jadi permasalahan sekarang ini, kalau ada misionaris gereja Kristen yang datang di tengah-tengah Yahudi ngajak nyembah Yesus, apakah data ini berlaku? Dibunuh misionarisnya, ditumpas misionaris ini. Berlaku tidak itu? Karena mereka yakin sekali bahwa misionaris ini akan mengajarkan menyembah ilah lain. Gimana Bang? Ya oke, Bang Suma, saya tahu, saya paham maksudnya gitu. Misionaris itu bukan menyembah berhala, Bang. Mereka tidak mengajarkan menyembah patung, menyembah menyembah Tuhan. Tuhan Yesus itu berhala. Di situ kita berbeda. Yesus itu berhala, Bang. Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Selain daripada pencipta langit dan bumi, itu adalah berhala. Yesus itu berhala, dia berhala dalam bentuk manusia. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika ada misionaris orang Kristen datang di tengah-tengah orang Yahudi mengajarkan menyembah anak Maria, pantas tidak dibunuh oleh orang Yahudi? Itu poinnya. Itu berbeda. Kok jadi tertawa ya? Konteksnya. Loh kok berbeda? Di Katolik Kristen itu mengajarkan menyembah satu Tuhan, Bang. Cuma bukan menyembah berhala. Iya. Dengar, Yesus itu berhala. Mana berhalanya? Coba jangan tertawa dulu. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan aku bukan manusia. Yesus manusia itu bukan? Ya itu kita kembali lagi ke ketuhanan Yesus lagi kalau begitu. Tidak, ini yang perjanjian lama ini Bang Suma. Kita perjanjian lama. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Yesus manusia, Yesus anak manusia. Nggak bisa, Yesus lolos, nggak bisa. Begini Bang Yeremia Suma. 10 nomor 6, sabar. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Elohim. Ya Tuhan, Engkau maha besar. Tidak ada yang sama seperti Engkau. 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu Engkau maha besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada ilah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Lalu berbicara mengenai Yesus, Ibrani 2 nomor 17. Itulah sebabnya maka dalam hal ini Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah. Jadi Yesus ini manusia yang sama dengan saudaranya, yang harus setia kepada Allah untuk mendamaikan seluruh dosa manusia. Jadi kalau menyembah Yesus, ya menyembah berhala. Gitu Bang, makanya orang Yahudi tidak mau mengakui Kristen ini sebagai saudara dalam berkeyakinan, tetapi dianggap sebagai Abu Dasalah, bidat yang harus dijauhkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya mereka, di dalam Talmud, orang-orang Kristen itu dianggap sebagai binatang yang menjadi penghuni kekal di dalam neraka. Gitu loh Bang. Lanjut. Oke Bang, gantian Bang ya. Jadi gini, ini berbicara konteksnya pada saat Exodus ya, Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kalau disambung-sambungkan dengan Katolik, Yahudi saja belum ada. Ya, agama Yahudi aja belum ada, baru Musa di situ hukum Taurat. Jadi nggak nyambung Bang kalau Bang Suma hubung-hubungkan dengan Katolik, dengan Kristen. Kristen itu perjanjian baru malahan.
Katolik juga di Perjanjian Baru. Yahudi saja belum ada, ini hanya baru percaya pada Tuhan, satu Tuhan. Makanya wajarlah Tuhan mengatakan di hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah ilah-ilah lain, menyembah berhala. Itu maksudnya. Jadi tidak relevan kalau dikatakan ini murtad dari agama. Murtad kan dari terbagi juga, bukan cuma dari satu agama ke agama lain, tapi dari Tuhan ke akhirnya penyembah berhala. Bang Nasri, syukran. Yang kita bicara tadi itu kan konteksnya yang sudah punya agama seperti Muslim akhirnya murtad gitu kan, Kristen jadi mualaf begitu gitu Bang, konteksnya yang kita bicara tadi. Yang Bang Suma bawa ini ya, ini memang Tuhan keras kepada penyembah berhala. Saya ngerti. Nah, begitu juga di Muslim dikatakan kafir juga kalau penyembah berhala. Nah, itu Bang maksudnya Bang. Jadi nggak masuk kalau dicocokkan di situ Bang. Sekarang oke, baik. Orang-orang Yahudi kalau dia meninggalkan Yahudi menjadi Kristen itu murtad namanya. Murtad itu kalau orang Yahudi tiba-tiba menjadi Kristen, dia murtad. Nah, ketika dia menjadi Kristen, maka wajib hukumnya kemudian diperlakukan data yang tadi. Kenapa? Karena seketika Tuhannya menjadi makhluk, yaitu Yesus manusia. Dikatakanlah dia sebagai penyembah ilah lain, karena Yesus itu bukan Elohim yang mereka sembah. Yesus itu ciptaan Elohim. Itu poinnya yang harus dipahami dengan baik. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai perintah yang tadi, kan saya sudah katakan bahwa saya Ulangan 13 nomor 20, apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan. Nah, kota yang diberikan misalnya tanah Kanaan. Tanah Kanaan tiba-tiba muncul misionaris di sana mengajak menyembah kepada Yesus, harus dijalankan, ditegakkan hukum ini, dibunuh. Nah, yang terkait ini tanda-tanda akan dibunuh yang terjadi terhadap ajaran misionaris yang masuk ke Yerusalem atau di tanah Kanaan misalnya. Coba kita lihat bagaimana viralnya orang-orang Kristen yang memikul salib tiba-tiba diludahin, dianggap mereka sebagai Abu Dasarah, dianggap sebagai najis, dianggap orang-orang haram, dianggap sebagai orang-orang bidat penyembah berhala. Itu fakta Bang. Makanya orang Yahudi berdiri, orang Kristen juga berdiri, Islam juga berdiri. Bedanya Islam tidak mengaku berasal dari Yahudi, itu Islam. Kalau Kristen mengaku berasal dari Yahudi. Sementara Yahudinya diajarkan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Maksudnya waspadalah kepada non-Yahudi yang ngaku Yahudi. Kalau Islam, ya Islam, bukan Yahudi. Islam, Al-Quran tidak berasal dari perjanjian lama, bukan penggenapan dari perjanjian lama. Al-Quran itu berbeda dengan perjanjian baru, dituliskan untuk dicocok-cocokkan dengan perjanjian baru milik orang Yahudi. Nah, satu hal 30 detik yang harus dipahami oleh orang Kristen sedunia adalah kitab yang mereka genggam menjadi satu clipping dengan perjanjian baru itu sebenarnya bukan perjanjian lama. Justru yang dikatakan oleh Kristen perjanjian lama sebenarnya itu adalah perjanjian baru. Di mana itu tertulis? Yeremia 31 nomor 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa? Dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian barunya? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Kesimpulannya adalah satu, Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Dua, simpul kedua, hukum perjanjian baru, hukum Torah adalah perjanjian baru. Dua simpul ini tidak bisa dirubah. Dua simpul ini tidak bisa dirubah. Sedangkan Tuhan tidak pernah melakukan perjanjian baru dengan orang Romawi, orang Yunani alias Kristen. Demikian, Bang. Iya Bang Suma, ya itu kita gini bicara ketuhanan ya. Ya seperti tadi dari awal-awal sebelum Bang Suma naik ya saya udah jelaskan bahwa kalau berbicara ketuhanan ya kan sampai kiamat juga kita nggak ketemu karena agama itu ya subjektif ya, intinya agamamu agamaku gitu kan. Tapi ya teman-teman
Hanya itu bagaimana Anda mengatakan Kristen ketuhanan Yesus? Ya saya jawab yang sesimpel-simpel aja. Ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kan penuh dosa mulai dari zaman apa itu Israel ya keluar dari tanah Mesir, dikasih hukum Taurat yang begitu keras, tapi mereka juga masih bebal juga, keras kepala, tidak setia, ya kan? Makanya Tuhan datang menjelma menjadi manusia, itu kemenangan kami ya. Jadi teman-teman jangan inilah itu ya, itu menurut kami ya kan, karena saya katakan itu subjektif jadinya. Jadi Yesus itu ya datang, dia dari orang Yahudi memang sebenarnya ya, dia datang untuk orang Yahudi, tapi orang Yahudi menolak dia ya kan. Jadi keselamatan buat orang Yahudi harusnya menerima keselamatan ditolak karena mereka nggak percaya kok Tuhannya bisa mati. Itu menurut keyakinan orang Yahudi. Yesus juga kenapa dia menghadir anak Allah, dia menyamakan dia dengan Allah. Itu ya salah satu alasan kenapa Yahudi pengen supaya Yesus itu disalibkan. Tapi memang itu sudah karya Tuhan. Itulah teman-teman Muslim pasti akan bingung. Karena itu karya Tuhan ya, supaya manusia itu bisa diselamatkan ya, datang sebagai penebus. Ya, jadi seperti begitu keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Jadi Yesus, orang Yahudi yang menolak itu, makanya Yesus belum terangkat ke surga mengatakan pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di situ ada Tritunggal. Memang nggak tertulis Tritunggal. Tritunggal kan cuma istilah. Tapi Yesus mengatakan pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal itu. Kan teman-teman, di mana ada tertulis Tritunggal? Tidak ada memang tertulis, tapi itu tersirat di situ kata itu. Jadi begitu panjang Bang Suma kalau kita ini berbicara yang itu. Jadi bersifat umum. Sulit kita nggak akan ketemu. Saya udah katakan baik, sampai kiamat juga nggak akan ketemu Bang. Begitu Bang Suma. Baik. Silakan. Oke, baik. Saya menghargai ya, saya sangat menghargai iman saudara Kristen itu pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi sebut Elohim atau Hasem Yod-Heh-Vav-He, inkarnasi menjadi manusia. Saya hargai itu. Itu iman saudara saya Kristen yang saya kasihi. Mereka mengimani Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita ini berinkarnasi menjadi makhluk, bahkan sampai pada level menjadi mayat. Itu iman saudara saya Kristen. Saya hargai itu. Tetapi permasalahannya kemudian ketika ditanya, untuk apa pencipta langit dan bumi kita menjadi mayat? Apa jawaban saudara Kristen? Untuk mengasihi manusia, supaya dia memperlihatkan betapa dia cintanya kepada manusia, supaya memperlihatkan betapa sayangnya Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga dia mengaruniakan anaknya, sehingga anaknya ini adalah dirinya sendiri, sehingga yang mati ini adalah dirinya sendiri, dan dia tidak dibunuh tetapi menyerahkan dirinya. Inilah poinnya sebenarnya. Nah sekarang permasalahan yang muncul bukan antara iman yang kita pertaruhkan, tidak. Ini adalah prospeknya akal dan wahyu. Tuhan ketika bercerita tentang dirinya, tentang kemurkaannya, tentang kasih sayangnya, itu ada kaidahnya, ada patokan-patokannya. Contoh, Yehezkiel 5 misalnya. Kalau kita baca satu perikop betapa murkanya Tuhan kepada Yerusalem, kepada Bani Yakub, kepada Bani Israel, ketika Tuhan melihat kelakuan-kelakuan mereka melanggar setiap perintah yang didatangkan oleh Tuhan kepada diri mereka. Yehezkiel 5. Kalau kita lihat lagi di Yehezkiel 4:4, bagaimana kemudian Tuhan murka semurka-murkanya, menjadikan kutukan-kutukannya itu terhadap Bani Israel Yerusalem, dikarenakan mereka orang-orang Yahudi membiarkan orang-orang najis masuk ke rumah ibadah mereka. Lanjut lagi kita. Kalau kita lihat di Yesaya 6:6, bagaimana kemudian Tuhan dengan nyala apinya untuk menghanguskan orang-orang yang memakan babi dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri tidak akan memasukkan orang-orang yang tidak bersunat di dalam kota Yerusalem lama dan Yerusalem baru. Ini harus dipahami secara kontekstual. Jadi
tidak hanya mengada-ngada secara iman, tetapi harus berdata. Pendekatan logika dan pendekatan wahyu yang harus kita gunakan. Maka ketika kita melihat apa yang tertuang di dalam pengajaran Yesus misalnya, ini di luar daripada konteks imannya Kristen, kita hanya berbicara data dan akal sehat. Yohanes 7 nomor 49, apa kata Yesus? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuk. Coba, orang yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuk. Lalu kalau kita melihat di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menepati perkataan-perkataan, hukum-hukum, ketetapan, aturan-aturan, perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat dengan perbuatan. Terkutuk. Coba, jadi Yesus mengatakan terkutuk orang yang meninggalkan hukum Taurat. Elohim mengatakan terkutuk orang yang meninggalkan hukum Taurat. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ulangan 21 nomor 23, apa kata Tuhan di sana? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada pagi hari itu juga. Sebab orang, manusia yang digantung secara terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini sadis loh. Orang yang melanggar hukum Taurat, orang yang melanggar perintah Tuhan, dihabisin oleh Tuhan. Dihabisin. Tiba-tiba dengan beringasnya Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, yang penuh dengan keadikdayaan ini, tiba-tiba kemudian menjadi letoi, menjadi bayi yang keluar dari kandang binatang. Ini logika mana yang bisa make? Tuhan menggulung langit dan bumi dengan murkahnya, dengan apinya menghanguskan semuanya. Pemakan babi dilahat dengan apinya dan seterusnya. Bahkan Tuhan mengatakan cungkil mata, potong tangan. Kok tiba-tiba hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap perintahnya? Tiba-tiba ada sekelompok manusia dari barat menghapuskan semua aturan-aturan Tuhan dan mengatakan Tuhannya menjadi bunglon, seketika menjadi bayi yang keluar dari rahim, lahirnya di tempat binatang, kemudian besar mengajarkan ajaran kasih, dan dia adalah manusia pernah menjadi mayat. Siapa yang percaya Tuhan jadi mayat, pernah menjadi mayat, dia akan diselamatkan. Ini konsep yang tidak rasional tapi irrasional. Jadi dua pembeda yang harus diakui. Kristen dengan imannya kita hargai, tetapi sangat disayangkan itu tidak berpola kepada akal dan wahyu, hanya semata-mata karena mimbar dan khotbah gereja saja. Itu saya hargai, Bang. Tapi ketika kita berbicara akal dan wahyu, Kristen tidak punya ruang, sama sekali nggak punya ruang. Kristen hanya bisa diimani dengan dogma dan doktrin. Jangan sekali-sekali menggunakan akal sehat ketika Anda ingin menjadi orang Kristen atau ingin tetap mati dalam keadaan Kristen. Ketika berbicara Bible, jauhkan akal Anda dari Bible, maka Anda akan mati dalam keadaan Kristen. Percaya sama saya. Silakan. Oke, Bang Suma, luar biasa. Bang Suma ini mungkin hampir tiap hari baca Alkitab ya. Ya, tapi ada juga yang saya luruskan, Bang Suma. Ya, itu tadi Bang Suma mengatakan begitu besar kasih Allah itu, dia tahu juga ayatnya itu ya, karena kasih Allah kepada manusia, Allah menyayangi umatnya, itu saya garis bawahi. Itu memang di situ tertulis. Tapi ada berapa yang saya luruskan, yang menyangkut masalah hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu hukum keras loh. Itu memang itu untuk orang-orang umat Yahudi pada saat itu, orang Israel, karena mereka kan bangsa setia, bangsa Israel. Itu ya, makanya Tuhan menurunkan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu keras buat mereka karena mereka juga nggak setia. Ya, mereka masih bikin patung dari sapi emas, ya. Padahal Musa sudah ada di situ, kayaknya diturunkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu seperti Tuhan mengangkat pedang kepada umatnya. Begitu kerasnya Tuhan kepada umat Israel pada saat itu. Tapi mereka juga masih sampai sekarang juga, coba lihat tuh Israel apa yang dilakukan di sana, ya kan? Nah, jadi tapi makanya muncul ayat, karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia ya, umatnya, maka ia mengaruniakan anaknya, itulah Yesus ya. Yesus itu Allah sebagai penyambung antara Allah Tuhan pencipta dengan umatnya, supaya umatnya itu tidak semakin jauh dari dia. Jadi Yesus itu sebagai penyambung juga ya, hubungan manusia dengan Allah.
Karena di perjanjian lama manusia untuk mencapai Allah kan susah. Allah itu maha besar. Berbuat dosa ya harus bikin pengorbanan apa yang hewan binatang yang layak, yang baru bisa diterima. Tapi dengan datangnya Yesus ya harus seperti begitu lagi. Sudah cukuplah Yesus mati di kayu salib, iya kan? Jadi apa ya tadi saya katakan? Ya itulah hukum Taurat itu. Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi dia menyempurnakan hukum kasih itu, karena hukum Taurat tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak semua, karena hukum Taurat itu ya itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi itulah hukum kasih. Jadi nggak perlu lagi menjalankan hukum Taurat yang begitu keras. Tapi kalau mau jalannya tidak masalah kalau yang sanggup. Tidak ada ini, karena itu masih berlaku. Yesus mengatakan, aku tidak mengubah hukum Taurat setitik pun. Tapi Yesus menyempurnakan hukum pertama dan terutama yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ya seperti begitu Bang Suma. Saya nggak terlalu panjang kok. Silakan. Baik Bang. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih nih, itu betul. Yesus itu adalah utusan Tuhan yang mengajarkan kasih. Itu harus diimani. Umat Islam mutlak hukumnya mengimani itu. Bahwa Nabi, Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang umat Islam sebut Nabi Isa alaihissalam, yang teman Kristen sebut Tuhan Yesus, betul, itu mengajarkan kasih. Kita harus akui, sekarang permasalahannya muncul lagi nih ketika kita berbicara mengenai kasih. Sebelum kita ke sana, kita lihat apa yang dituangkan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Ulangan menurut iman kita, saudara kita Kristen. Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah-perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh untukmu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sukar. Hukum Taurat itu yang mana yang sukar? Jangan makan babi nggak sukar kok. Apalagi puasa nggak sukar. Jangan buat patung nggak sukar. Apalagi hormati orang tuamu, nggak ada yang sukar. Dia hukum Taurat itu nggak ada yang sukar. Nggak ada yang sukar di hukum Taurat itu. Hanya orang yang mengada-adakan bentuk penolakan kekufuran terhadap perintah itu yang mengatakan sukar. Sebenarnya ajaran Kristen itu lebih sukar. Jauh lebih sukar ajaran Kristen itu daripada hukum Taurat. Karena kalau di ajaran Kristen dikatakan salah satunya, barang siapa yang meminta kepadamu, jangan kau katakan tidak, tapi berikan apa yang dia minta dan jangan pernah kau tolak. Itu perintah di Kristen. Jadi kalau ada yang minta biji mata, kasih. Itu lebih berat ajaran Kristen sebenarnya. Tapi kita tidak ke situ. Sekarang arahnya tentang ajaran kasih. Yesus mengatakan hukum utama itu adalah kasihi Allah, kasihi Elohim, kasihi Tuhan. Itu betul. Jadi hukum yang terutama itu harus diutamakan. Tidak ada guna hukum kedua dilaksanakan kalau hukum utama tidak didirikan. Hukum utama dulu harus ditegakkan, baru kemudian hukum kedua bisa dijalankan. Tidaklah orang bisa disebut sarjana kalau dia tidak lulus SMA dulu. Harus SMA dulu baru bisa dikatakan lulusan sarjana. Jadi kalau ada orang punya ijazah S1 tetapi kemudian dia tidak punya ijazah SMA, yakin dan percaya, selama Anda waras, yakini bahwa ijazahnya itu pasti palsu. Kalau ada orang mengatakan kasih kepada sesama manusia, tapi dia tidak kasih kepada pencipta langit dan bumi, katakan kepada mereka, mereka adalah orang-orang munafik, mereka adalah orang yang berkasih sayang palsu. Mari kita uji sekarang. Apa kata Tuhan dan apa kata Yesus? Kasihilah Allah, kasihilah Elohim, kasihilah Yod He Vav He Hasem dengan segenap akal budi. Nah sekarang permasalahannya, perintah mengasihi itu termaktub di dalam kitab Ulangan. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, berpegang kepada segala peraturannya, dan berpegang kepada setiap perintah-perintahnya. Pertanyaannya, hukum kasih pertama ini Kristen lolos tidak? Tidak.
Lolos tidak Kristen ini? Mau sekte apapun? Tidak. Lillahi ta'ala, tidak ada satupun orang Kristen yang lolos dari hukum pertama ini kecuali mereka yang sudah mu'allaf. Subhanallah. Haruslah engkau melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, perannya dan perintahnya. Masya Allah, ini Kristen tak bisa lolos ini. Perintah-perintah yang ada di dalam ketetapan ketentuan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, kata Kristen Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Tuhan kita Yesus, maka Tuhan kita telah membatalkan segala perintah ketetapan dan aturan-aturan Tuhan dan segenap perintah yang ada di dalamnya. Berarti bagaimana mungkin Kristen mau lolos lagi di dalam kasih kepada Allah sementara hukum-hukum sebagai kunci untuk kasih kepada Allah sudah ditiadakan? Nonsense alias bullshit. Sekarang kasih yang kedua. Kasih yang kedua apa itu? Mengasihi sesama manusia. Dengan apa cara mengasihi? Mengajarkan ketetapan, peraturan, ketentuan, hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan kepada mereka agar mereka jalankan supaya lanjut usianya, supaya lanjut hidupnya dan kelak akan masuk ke dalam surga. Apa pembenarannya? Markus 9 nomor 42 yang tadi. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Pertanyaannya, apakah bapak-bapak Kristen, ibu-ibu Kristen atau bapak-bapak gereja tergolong menyesatkan ketika mereka mengajarkan anak-anak jemaat sekolah minggu untuk menyembah kepada manusia Yesus? Menyesatkan atau tidak? Menyesatkan. Apakah tergolong menyesatkan ketika bapak-bapak gereja, pastor, sekolah minggu menatar orang-orang, anak siswa dan siswinya kemudian menjalankan suatu aturan manusia dan meninggalkan aturan Tuhan dengan mengatakan bahwa perintah Torah itu sudah tidak berlaku lagi? Menyesatkan atau tidak? Menyesatkan. Jadi Kristen ini Al-Quran katakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah kelompok yang seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena mereka tidak kasih kepada Tuhan dan juga tidak kasih kepada sesama manusia. Gol tempatnya finnar khalidina fiha abada. Itu bang. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih, di Kristen itu nggak ada kasih. Kasih kepada Tuhan tak ada, kasih kepada manusia tak ada. Tapi kalau berhubungan, hubungan kepada yang mereka sebut Tuhan ada, hubungan kepada manusia juga ada. Tapi kasih, nonsen, bullshit. Di Kristen tak ada kasih kepada Tuhan dan tak ada kasih kepada sesama manusia. Kenapa? Karena implementasi kasih itu adalah ketaatan, setia, menjalankan segala ketetapan, peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu menurut Ulangan 6, Ulangan 4, jangan ditambah, jangan dikurangi, tapi ajarkan kemudian segala hukum-hukum yang datang kepada Musa, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, kepada cucu-cucumu, kepada istrimu, kepada suamimu, tetanggamu. Ajarkan mereka pada saat mereka duduk, pada saat mereka baring, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka berlari, dan tuliskan di pintu-pintu kalian supaya kalian tetap setia menjalankan perintah-perintahku. Apakah ini berlaku di Kristen? Tak ada. Tak ada. Kristen itu sebuah pengajaran, sebuah komunitas yang tidak menjalankan perintah Tuhan tapi menjalankan perintah manusia. Yahudi ada tertulis, tidak dipraktekkan. Kemudian Kristen tak ada tertulis tapi dipraktekkan. Contoh, nyembah Yesus ada perintah tertulis? Tak ada. Ibadah hari Minggu ada perintah tertulis? Tak ada. Apalagi menjadikan kemudian Tuhan menjadi 3 pribadi ada terus? Tidak ada. Natal ada tertulis? Tak ada. Jadi yang tidak tertulis dijalankan, yang tertulis ditinggalkan. Yahudi tertulis ditinggalkan, Kristen tidak tertulis dilaksanakan. Tapi kalau Islam tertulis dilaksanakan. Yang terekam di kitab suci dilaksanakan, ditunaikan, dipraktekkan. Jadi teori dan praktek sejalan. Sementara Kristen teorinya beda, prakteknya juga berbeda. Demikian. Iya, jadi gini sambil ngopi teman-teman, silakan. Oke, Bang Suma. Wah, makin seru ini, makin seru. Di sini tadi Bang Suma ada mengatakan bahwa perintah hukum Taurat itu tidak susah kan?
Ah, ya itu ada hukum Taurat banyak isinya, ya. Tapi hukum Taurat itu, ya, di sini dikatakan di Yakobus 2 ayat 10 bisa dibuka. Dikatakan di sini, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi hukum Taurat itu kalau hanya satu atau dua dijalankan, ya, yang lain tidak, ya, itu sama dengan sia-sia. Jadi sama dengan tidak ada gunanya. Jadi hukum Taurat itu harus dijalankan secara keseluruhan. Jadi tidak bisa dipilah-pilah. Begitu. Dia menjalankan sebagian saja, sebagian tidak, itu nggak bisa. Itu dijelaskan di Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Itu di hukum Taurat. Hukum Taurat itu yang berat apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang berzina dihukum dirajam sampai mati. Makanya tidak semua orang bisa melaksanakan hukum Taurat. Ya kan? Makanya itu dikatakan di situ, ya, hukum kasih. Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat. Karena kalau cuma satu dijalankan, sebagian dijalankan, sama saja tidak dijalankan. Itu yang dikatakan di situ di surat Yakobus, bahwa hukum Taurat itu ya harus sepenuhnya dijalankan. Makanya hukum Taurat itu sulit untuk dijalankan. Ya, makanya Tuhan itu begitu keras kepada mereka, karena mereka juga orang bebal, bangsa bebal pada saat itu, kurang setia, orang Israel pada saat itu. Jadi kembali ke Yesus, ya. Ya itulah kalau bicara hukum kasih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Itu yang hukum, itu yang sekarang yang berlaku. Jadi kalau apa yang terjadi sekarang ada orang Israel yang mengimani hukum Taurat, ya wajarlah mereka di sana itu perang di sana itu, ya. Jadi kita tidak mengimani hukum Taurat, bukan tidak mengimani, artinya kita sudah dihukum kasih, bukan lagi dihukum Taurat. Ya biarlah orang Israel aja di sana yang pegang itu hukum Taurat. Jadi nggak salah itu mereka perang di sana, memberangus orang yang tidak bersalah, mata ganti mata. Seperti itu yang terjadi. Karena kita sekarang sudah hidup di hukum kasih. Setelah kematian Yesus, ya memang dijelaskan hukum Taurat lagi sudah tidak berlaku karena Yesus sudah mati. Dia sudah menebus dosa kita. Itu di keimanan Kristen, Bang. Jadi kalau orang Kristen tidak menjalankan hukum kasih, ya orang-orang pribadinya ada. Tidak semua orang Kristen juga bisa menjalankan itu. Tapi tidak digeneralisir bahwa hukum kasih itu tidak bisa dilaksanakan. Ya kita bicaranya kayak oknum aja, orang pribadi. Begitu, sama juga di Muslim. Ada juga yang oknum, yang sesat begitu, walaupun dia beragama. Begitu Bang Suma. Jadi ya seperti itu ya. Jadi saya nggak bicara panjang kayak Bang Suma itu kalau ceramah. Iya, sorry. Baik. Lebih panjang. Jadi, iya. Saudara saya kemudian ingin menyatakan bahwasanya di dalam hukum Taurat meninggalkan satu sama dengan meninggalkan semuanya. Itu tepatnya bukan di Yakobus 3 tapi di Yakobus 2. Gini. Ya, ini Yakobus 2 Paulus. Ya. Iya, ini Paulus lagi melakukan pengajaran kepada orang-orang di luar Yahudi yang tidak tinggal dengan Yesus yang ada di Yerusalem atau di Galilea. Ini Paulus sedang mengajar orang di luar. Bukan isi rumah yang diajarkan untuk mengatakan ini, tidak. Kenapa demikian? Jangankan para nabi, Yesus aja mengajarkan pertobatan. Maka bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dihapuskan, sehingga masa-masa yang menyegarkan dapat datang dari Tuhan.
Itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 17, Kira 8, Wahyu 2, kemudian muncul lagi di Lukas 5, Matius 3, dan seterusnya. Bagaimana kemudian Tuhan mengajarkan dari titah yang muncul dari kitabnya orang Yahudi, Amsal 28, 13, 2 Tawarik 7, 14, umat diperintahkan untuk merendahkan diri dan berdoa dan bertaubat. Jadi kalau ada orang Israel lupa, lalai untuk ibadah, mempersembahkan korban bakaran dan seterusnya, solusinya bertaubat. Yehezkiel 18, nomor 18 sampai nomor 20 dan seterusnya. Jadi bukan meninggalkan satu, sekalian tinggalkan aja. Bukan begitu. Tidak dihukum kemudian orang Yahudi ketika mereka bertobat. Ada hukuman bagi mereka yang bertobat. Sementara sementara yang Paulus lakukan, beliau mencoba untuk mendoktrin bahwa hukum Taurat itu memang pada dasarnya tak berguna. Dia adalah sampah. Filipi 3 dan seterusnya, Roma 3, Roma 7 dan seterusnya. Memang Paulus sudah menggariskan kepada non-Yahudi bahwa hukum Taurat itu menyesatkan, hukum Taurat itu adalah sampah, hukum Taurat itu adalah sengat maut. Itu pengajaran Paulus memang. Jadi kalau dia mengatakan barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Apa maksudnya ini? Karena memang dia akan mengajarkan hukum Taurat itu enggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ajaran kasih. Sayangnya salah konsep. Ajaran kasih itu bukan orang datang kita elus-elus, orang marah sama kita, kita senyumin, orang kecelakaan kita kasih obat, orang kena musibah kita kasih Indomie, orang sakit dibawa ke rumah. Itu bukan kasih yang dimaksud di dalam pengajaran Yesus. Kasih yang dimaksud adalah mengasihi manusia dengan mengajarkan manusia mentaati perintah Tuhan. Makanya tadi kan Markus kita sudah baca, Markus 9:42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil. Nah sekarang anak-anak ini bapaknya Kristen, mamanya Kristen, ketika bapak ibunya mengajari dia menyembah manusia bernama Yesus, itu menyesatkan atau tidak? Menyesatkan. Harusnya yang diajarkan ke anaknya menyembah Elohim yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang di kandang binatang, bukan. Makanya saya katakan, Bung, ketika saudara berbicara siapa yang meninggalkan Taurat dan siapa yang melakukan Taurat tapi meninggalkan satu maka semuanya gagal. Tidak. Contoh, kita ambil Keluaran 20 dari 10 hukum. Kalau dia tidak menghargai orang tuanya atau dia tidak melakukan sabat, dosa, ya dosa. Bagaimana caranya kemudian untuk menghapuskan dosa? Bertobat, berserah diri kepada Tuhan, kembali kepada aturannya. Makanya dikatakan oleh Yesus, Yohanes 7:49, yang mereka tidak kenal Taurat terkutuk. Begitu juga di dalam Ulangan 21:23, Ulangan 26:27. Orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat terkutuk. Tapi kalau mereka bertaubat kemudian dosa-dosanya terampuni. Makanya Yesus mengatakan bertaubat. Perintah bertaubat itu jelas ada. Nah sekarang kalau perintah yang satu nih yang dilanggar, menyembah ilah lain, ini yang tidak diampuni selama orang tersebut kemudian tidak bertaubat kembali menyembah kepada Eloh yang benar. Jadi tidak ada itu hukumnya Tuhan ketika dilanggar satu maka percuma taat. Contoh misalnya umat Islam, percuma mereka kemudian mendirikan sholat kalau mereka tidak puasa. Tidak kayak begitu. Percuma mereka kemudian sholat kalau mereka tidak tutup aurat. Bukan begitu. Tutup aurat itu hukumnya sendiri, sholat itu hukumnya sendiri, puasa itu hukumnya sendiri. Jadi bukan mengatakan saya nggak usah sholat deh. Kenapa? Karena saya tidak berhijab. Oh bukan kayak gitu. Silakan Anda tidak berhijab kalau memang Anda tidak mendapatkan poin ilmunya, tapi salat adalah sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam. Nah, jadi kekeliruan Paulus di sini dan kekeliruan saudara sebagai Kristen karena Anda tidak memahami bahwasanya Paulus di dalam Galatia 1 nomor 16 nomor 17 mengaku sebagai utusan untuk non-Yahudi, sedangkan hukum Taurat bukan untuk non-Yahudi. Salahnya Paulus ketika dia membatalkan hukum Taurat ini kepada non-Yahudi.
salahnya dia selaksa Undang-Undang Dasar 45 dia ajarkan di Malaysia bahwa Undang-Undang 45 milik Indonesia itu sudah dibatalkan untuk orang Malaysia. Memang kapan Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku untuk orang Malaysia? Nggak pernah. Jadi Paulus mengatakan ini tidak berlaku, ini tidak berlaku. Itu untuk non-Yahudi lah, memang nggak berlaku. Jadi kalau orang Yahudi seperti Kristen tidak ini tidak itu sesuai dengan hukum Taurat, ya memang karena hukum Taurat itu perjanjian baru untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Sementara Kristen bukan Bani Yehuda, bukan Bani Israel. Kristen itu adalah sekte ajaran baru yang dibentuk oleh Paulus, ajaran baru dia. Seperti itu bang. Makanya kalau kita kembalikan kepada tema kita tadi, berbicara terkait dengan apa yang dibahas lebih awal, maka jelas Tuhan itu memang tidak sama seperti manusia. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus adalah manusia. Nah, ketika kemudian perintah membunuh kepada orang yang murtad, orang yang mengajarkan menyembah kepada berhala yang lain, maka saya ambil data di dalam Ulangan 13 tadi, kalau ada misionaris atau pendeta yang masuk di tengah-tengah orang Yahudi mengajak menyembah kepada Yesus berdasarkan hukum Musa, maka misionaris itu harus dibunuh karena dia mengajarkan menyembah kepada ilah lain. Demikian. Ya, Bang Suma. Jadi kita berbeda di situ ya, berbeda tentang keyakinan, beda tentang pendapat pikiran kita di situ. Makanya jatuhnya ke subjektif lagi, ya kan? Jadi Bang Suma ya nggak meyakini Yesus, Yesus. Ya, ada beberapa hal yang memang tadi yang Bang Suma narasikan itu jatuhnya memang di ketuhanan. Jadi nggak ketemu kita di situ karena subjektif, semua itu subjektif. Tapi kalau berbicara kasih, berbicara kebaikan, ya itu objektif, bukan objektif karena semua di Islam Kristen itu mengaku itu. Itu bersifat universal. Tapi saya lihat narasinya Bang Suma tadi lebih banyak memang pendapat-pendapat keyakinan yang diyakini secara subjektif sesuai dengan keyakinan Bang Suma. Jadi kita berbeda di situ Bang Suma. Menyangkut siapa Yesus, ya menurut Anda, menurut kami berbeda. Isa dengan Yesus kan berbeda, dari situ aja sudah berbeda. Isa disalib, Isa tidak disalib, Yesus disalib, ya kan? Jadi itu sudah jelas. Ya, Yesus lahir di mana, Isa lahir di mana. Ya, Isa terangkat ke surga, Yesus menebus dosa di kayu salib. Jadi memang dari situ akhirnya nggak akan ketemu Bang Suma. Makanya tadi kalau mau bahas yang begini, kita bahas yang ayat-ayat yang lain aja, ayat-ayat yang kurang dipahami di Alkitab. Ya, yang kadang salah tafsir, karena kita memang ya di Kristen itu ada ayat yang mengatakan jangan menafsirkan sesuai dengan keinginan kita sendiri, ya harus ada bimbingan Roh Kudus. Sedangkan saudara-saudara Muslim Bang Suma itu kan, saya mengakui Bang Suma belajar Alkitab itu mungkin dari Kejadian sampai Wahyu juga, tapi ya cuma belajar tapi tidak meyakini, itu berbeda Bang. Jadi seperti ibarat kita membaca tapi tidak membaca atau menghafal tapi kurang dipahami, atau makan tapi tidak dikunyah begitu. Tapi kalau di Kristen kita membaca dan kita pahami karena kita didorong dengan kuasa Roh Kudus, karena kami yakin percaya di situ. Karena kita dengan saudara Muslim kan lebih mengedepankan memang akalnya. Kita iman, bukan berarti di Kristen nggak memakai akal, tapi Tuhan mengajarkan ya beriman dulu baru berakal. Begitu, bukan berakal dulu. Kalau berakal dulu ya kita nggak bisa tahu eksistensi Tuhan. Ya itu yang dipakai orang ateis. Mereka tidak percaya Tuhan karena mereka menggunakan akal, tidak memakai keimanan. Begitu, jadi kita saling menghargai saja. Jadi saya sih nggak masalah Bang Suma bilang Yesus itu manusia atau apa ya, karena menurut keyakinan Bang Suma seperti itu.
Ya, karena ini agama sifatnya subjektif, Bang Suma. Ya, subjektif. Agamamu dan agamaku itu kan ada ayatnya juga di situ. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sudah berbeda di situ, Bang. Jadi kita hanya ya diskusi-diskusi, bolehlah diskusi-diskusi, tapi nggak bisa kita memaksakan keyakinan. Baik. Gitu. Silakan, Bang Suma. Baik. Oke, baik, saudara saya ya. Jadi ini yang sesi terakhir buat saya karena di sini sudah mau maghrib. Jadi gini, kalau saudara saya ini mengatakan kita berbeda, iya jelas kita berbeda, Bang. Kami mengimani Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, tidak terjadi penyaliban. Yang disalib, yang Anda imani bernama Yesus. Oke? Jadi Nabi Isa yang diselamatkan, yang disalib ini jatahnya orang Kristen. Nabi Isa ini jatahnya umat Islam, yang tidak disalib jatahnya umat Islam, yang disalib jatahnya orang Kristen. Oke, kita berbeda karena dua manusia, masing-masing jatah kita ada. Kami jatahnya adalah orang yang diselamatkan dari penyaliban, sementara saudara Kristen jatahnya adalah orang yang disalibkan. Sekarang mari kita lihat, kita uji keotentikan berdasarkan akal dan iman. Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, salah satunya membunuh orang yang suci, dan 7 kekejian di hati Tuhan, salah satunya menumpahkan darah orang yang suci. Yesus orang yang suci, tertulis di mana? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Oleh nama Yesus hambamu yang suci. 1. Yang kedua, Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Kenapa? Dia hamba yang suci, berarti tidak punya salah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang suci. 2 poin. Ini pengakuan iman umat Islam. Nabi Isa tidak disalibkan, yang disalibkan itu adalah orang yang tidak suci, pengkhianat, orang yang fasik, yang menggantikan dia kemudian. Nah, apakah Tuhan ada membenarkan kaidah Islam? Ada. Tertulis di mana? Mari kita lihat apa yang tertuang di dalam Amsal nomor 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang yang fasiklah yang akan menggantikannya. Subhanallah. Kaidah Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang suci. Kaidah Kristen, ada pengkhianat yang mengkhianati Yesus, yang kemudian disalibkan. Nah, ini kena nih. Lalu kemudian di Amsal 21 nomor 18 jelas tertulis di sana, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus orang suci, berarti Yesus orang jujur. Yesus orang suci, berarti Yesus orang benar. Yudas adalah orang yang fasik, Yudas adalah pengkhianat. Yang disalib adalah orang yang pengkhianat, yang disalib adalah orang yang fasik, yang disalib itu adalah pengkhianat. Siapa yang menggantikan orang yang jujur dan orang yang benar ini? Adalah murid yang berkhianat. Sekarang siapa yang mengimani penyaliban? Kristen. Yang disalib siapa? Berdasarkan Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, yang menggantikan orang baik, orang jujur, orang suci adalah pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih yang 12 dari engkau wahai murid-muridku, satu di antaramu adalah iblis. Yang iblis inilah pengkhianat, yang disalib ini adalah yang menggantikan kemudian Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, jatah kami adalah oknum yang datang kepada Bani Israel diselamatkan oleh Tuhan. Jatah Anda adalah orang yang mati sejak terkutuk di atas tiang salib. Sekarang giliran Anda untuk merenungkan, kira-kira yang dibunuh orang yang benar, orang yang dikasihi Allah, orang yang disayangi Allah, orang yang menjadi anak tunggal Allah, atau pengkhianat yang menjadi korban dari iblis dan korban jadi pengkhianat dari imam Yahudi dan rabi-rabi Yahudi serta mahkamah agama. Anda yang merenungkan itu. Umat Islam merdeka dalam hal ini karena nabinya diselamatkan, sementara Tuhan Anda mati dengan terkutuk di atas tiang salib. Itu penderitaan yang sangat-sangat mengenaskan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih Bang Don atas diskusi kita yang terjalin baik sore hari ini. Kepada teman-teman host dan guru-guru saya, terima kasih yang memberikan ruang kepada saya.
tempat saya sudah maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada nilai positif yang dijadikan edukasi. Kalau ada negatifnya itu murni dari saya sendiri yang masih belajar tentang kebenaran. Demikian untuk sementara. Subhanallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mengakhiri juga, saya bisa statement terakhir seperti Bang Suma. Boleh lah. Boleh ya, Bang Andi ya. Oke, jadi saya jawab juga dulu Bang Suma mengenai statement Bang Suma tadi. Yesus mati di kayu salib, ya kan, dia mengambil ada beberapa ayat-ayat di Perjanjian Lama, orang yang baik kok jadi korban, ya kan. Jadi gini, Yesus memang orang baik, orang tidak berdosa loh, nggak ada dosanya Yesus itu. Kenapa kok dia bisa disalib? Tapi ya itulah, karena itu karya Allah, ya, karena itu sudah karya Allah terbesar buat manusia yang penuh dengan dosa. Dia mengaruniakan anaknya supaya kita percaya kepadanya, ya. Setiap orang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, yaitu sebagai penebusan atas dosa-dosa orang yang percaya, ya. Yesus di situ juga dia menyerahkan diri, ya. Yesus mengatakan di Markus 9 ayat 31, Yesus berkata, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, itu perkataan Yesus. Jadi Yesus memang mengatakan dirinya sendiri, dia menyerahkan diri bahwa dia akan disalib. Nah, terus juga yang disalib, ya, itu kan jadi polemik, ya. Siapakah sebenarnya yang disalib kalau di saudara Muslim, ya kan? Yang diserupakan. Nah, kalau menurut beberapa ustadz, ya, maaf ya, saya juga lihat-lihat di YouTube, ya. Kalau menurut Ustadz Somad mengatakan yang disalib itu adalah Yudas. Ya, Ustadz Somad mengatakan Yudas. Ustadz Kainama mengatakan Simon. Ustadz Simorangkir, ya, ada juga Ustadz Simorangkir, dia mengatakan Hawarium. Ya, Hawarium itu berarti 12 murid Yesus, tapi tidak menyebut siapa di situ. Jadi itu yang membingungkan siapa, karena di Al-Quran sendiri tidak tertulis bahwa disalib itu adalah Yesus. Biarkan dulu. Yudas, ya kan? Ya. Coba ada nggak yang disalib di situ Yudas? Tidak ada. Jadi membingungkan juga para ustadz. Ya, sebenarnya siapa yang disalib? Begitu. Oke, cukup. Oke, silakan. Kita sudah mau maghrib, ya. Jadi belum di sini Jakarta belum. Ya? Ke Jakarta belum. Kores? Baru mulai ini. Ya. Jadi gini ya, ini jangan kaget Don Juan ya. Ini Kores, Kores, tahu Bang Kores, sohib lama sama Bang Andi ini, sahabatku ini ya. Yo, Don Juan. Jadi tapi jangan kaget ya, Dalam Islam itu mengenai penyaliban sebenarnya ada di jawabannya itu di Kristennya itu sendiri gitu. Cuman aku di sini berbeda dan memberikan sebuah terobosan baru yang insya Allah akan diterima oleh orang-orang Kristen. Ya, silakan Bang Kores. Yang digantikan Yesus ya. Diam, Parabet diam dulu. Jadi ya, di hadis ayat 157 kan dikatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu kan gitu. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Terus siapa dong yang menggantikan Nabi Isa? Jawabannya Don Juan. Silakan. Yang menggantikan Nabi Isa, yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi Yesus sendiri yang mati. Iya, jadi Yesus itu adalah Nabi Isa yang diserupakan. Jadi Yesus yang mati. Karena ini tujuan, ini untuk menggenapi ini. Mantap ya. Damai kan kita ya? Damai nggak? Damai. Jangan tolak dong. Dalilnya di mana dong? Jangan Anda hanya ngomong tapi nggak ada dalil. Ayo di mana? Loh, iya, karena gini posisinya begini ya, kita lihat ya. Nabi Isa itu diselamatkan, lalu penggantinya itu Yesus Kristus gitu. Jadi Yesus itu memang disalib untuk menggantikan Nabi Isa. Betul. Dalilnya di mana? Di sini. Dalilnya di mana? Di sini. Di mana? Amsal 21:18. Nah, di sini ya. Orang fasik
dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ya. Ya orang Tapi fasik jawab ya. itu kan Kores. Jadi Yesus orang fasik dong. Jadi Yesus orang fasik dong. Dalam argumen Kores, dalam perspektif Kores, Yesus itu orang fasik, orang benarnya Nabi Isa. Fasiknya di mana dong? Harus ada data Bang Gores. Yesus itu ada Fasiknya itu, dosa di mana? fasiknya, mau tahu fasiknya? Perhatikan Iya, di sini ya. belakang. Nah, sekarang kita gini, kita udah pada tahu lah, misalnya Yesus membuat rugi peternak babi, ya nggak? Baik, itu ada. Oke, di mana ayatnya? Ayo, silakan. Aduh, ini loh, masa nggak tahu sih? Tunggu. Baca dulu, makanya jangan asal dalil. Ayo, di ayat berapa? Yang babi masuk jurang itu loh, babi masuk jurang masa nggak tahu? Babi masuk jurang loh. Oke, saya tahu. Matius 8. Nah, ini lihat nih. Ya, baca. Kenapa kok jadi nggak terima loh? Padahal Kores itu sepakat yang disalib itu Yesus loh. Mang, kalau Aneh Kores ya? itu asik dia orangnya, Mang. Dia Nah, coba kita baca ya. Nah, jadi di Matius 8 di sini kan dikatakan Ya. setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang cari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Kan gitu. Ya. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu." Nah, jadi Yesus itu dia kira itu babinya babi liar, ternyata babi ternak. Ya. Mati itu kan babinya tuh, kawanan babi mati itu. Makanya penjaga-penjaganya lari nih, anjir ini babi-babi kami mati nih. Nah gitu. Nah, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka gitu. Nah, di sini kan tidak dikasih tahu Yesus itu ganti rugi atau enggak dengan babi yang hilang. Iya. Aku paham. Bener ya? Kores. Oke, aku jawab, Pak Kores. Boleh ngomong Kores. Satu-satu. Pada ketawa-ketawa sih. Satu-satu. Aku jawab. Jangan. Kores. Siapa ini? Aku jawab dulu. Ya gantian dong. Kores, saya dulu Kores sebentar ya. Silakan. Ya udah gantian. Gantian. Ya udah kasih Pak Robert dulu deh, Pak Don. Pak Robert dulu deh. Ya. Ya, salam kenal untuk yang belum kenal. Gini, tadi saya mau koreksi tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yakobus itu tulisannya Paulus. Nah, itu saya mau koreksi tadi. Soalnya ini aja dan yang baru aja dulu nih sama Kores. Oh iya, saya mau koreksi surat Yakobus itu bukan ditulis oleh Paulus ya, itu ditulis oleh Yakobus sendiri. Nah, itu aja. Nah, nanti lanjut aja dulu. Pak Don. Oh iya, oke. Ya, aku jawab ya. Kores ya. Nah, Sok. jadi Yesus kan mengusir setan, ya kan? Di situ judul ininya ya. Dia mengusir setan, dimasukkanlah. Orang ini kan orang kerasukan nih. Setan dalam tubuh orang itu dimasukkan ke dalam babi-babi itu. Dan kebetulan babi-babi itu adalah babi-babi ternak ya. Yang mungkin ya jumlahnya ratusan lah. Ya kan, dan mereka semua terjun ke jurang. Kerugian lah, kerugian besar lah buat peternak babi itu kan. Begitu maksudnya ya. Jadi kesalahannya Yesus di situ merugikan peternak babi. Iya. Begini Kores, kita di sini kontesnya kan berbicara keimanan. Ini kan bicara kitab suci, bukan bicara hukum dagang atau hukum bisnis ya. Jadi di situ konteksnya kita lebih esensi ke masalah orang ini diselamatkan. Orang-orang kerasukan diselamatkan. Kenapa mikirin babinya? Masalah kerugian babinya. Kenapa Anda malah justru kalian Kores senang lah babi itu masuk jurang mati semua, kan babi kan haram.
Kenapa Loh, Anda bilang kasihan dong orang? Enggak, maksudnya gini loh Don Juan, kita tuh harus menempatkan kaki kita di sepatu orang lain. Itu penjaga itu lari itu kenapa? Kan ngadu itu ke kota gitu. Woi, babi kami mati, gimana ini? Kan gitu. Iya, ini perhitungan ekonomi itu. Iya, kok jadi ekonomi? Ini kan bicara keyakinan, bicara Loh, bahwa orang kalau itu selamatkan dari- sekarang kita lihat ya harga, kita lihat dulu ini kuantitasnya berapa sih babinya berapa sih yang dibikin rugi sama dibikin mati sama Yesus? Beragama boleh yang merugikan orang lain. Nggak boleh, Pak De. Emang menyebarkan agama boleh merugikan orang lain. Nggak boleh. Jadi mantep banget. dalam penyebaran agama itu ya nggak boleh. Bertindak Apalagi seperti babi. itu Apalagi merugikan orang lain. Tapi ini lucu, ngelitik sekali. Coba itu dulu, Res. Kira-kira berapa ekor babi? Harga babi waktu itu berapa ya? Coba itu dulu, Res. Kali 100 Nah, ini itu udah 300 juta. Nah itu kalau 100 Don Juan, itu kalau 100 kita lihat ya. Ini jadi kuantitasnya kita dapatkan di Markus 5:13. Ini sama perikopnya ya, Markus 5:13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun. 2.000. Coba kali dong, kalau 3 Nah, juta nah, satu ekor. Oh, anggaplah kita 3 juta ya, 3 juta. Coba kita 600 juta 3 dong ya. 600 juta kerugian itu. Wah, Udah diganti luar belum? biasa, subhanallah. 3 juta dikali 600 juta. 2.000. Bagaimana sih Kores hitungannya nih? Nah, supaya kita sama-sama tahu. Oh ya, ini berapa nih? Hampir 2 miliar. 6. 6 Oh, 6 miliar. 6 miliar bukan 600 juta, 6 miliar. 6 miliar. Yesus punya utang ke tukang babi 6 miliar itu. Fasik itu. Subhanallah. Luar biasa. Fasik itu. Itu salah satu contoh dosanya Yesus. Makanya kita kembali lagi Don Juan. Iya. Oke, emang kalau sama Kores ini memang unik dia kalau berdebat. Maka dari itu Yesus itu salah satu dosanya itu ya fasik itu, tidak mengganti rugi kerugian yang dirasakan oleh peternak babi. Ya, oke gitu. lah. Menurut Bang Kores betul kan? Ya, menurut Bang Kores. Ya. Iya, nggak bisa dibantah juga kan? Gak masalah. Nggak bisa dibantah juga kan? Ada yang nuntut Kalau kerugian di itu Matius nggak? 5.000 ya Kores. Dia kalau di Matius nggak ada ininya, nggak ada jumlahnya Sasugi. Di Markus adanya 2.000 dia. Ya, Yang jadi lain lagi. Yesus ini bayangin Don Juan, Tuhan Kalian naik ke langit, dia belum bayar utang 6 miliar ke pedagang babi. Subhanallah. Udah dibayar oleh Luka Tamuna udah bayar. Lu kata. Nah, artinya apa? Kita kembali lagi. Itu salah satu contoh kefasikan Yesus. Sehingga maka tergenapilah ini di dalam Al-Qur'an. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Yesus dipakai tebusan untuk Nabi Isa alaihi salam. Kalau yang mencuri Gitu. keledai gimana? Bang Kores. Apa? Ah, itu Sasuke tuh. Kalau itu Sasuke, kalau aku spesialisnya babi, gitu. Silakan Stad. Keledai. Ya jelas sekali kalau kita lihat di Kores. dalam 10 hukum Taurat yang terakhir itu salah satunya jangan mengingini keledai orang lain. Nah, Ya. Yesus di situ mengingini keledai orang. Loh ya enggak? Itu keledai orang enggak? Oke, gini Bang Sugi. Aku jawab ya. Aku jawab ya. Kan ceritanya Yesus pergi lagi noise nih. Nggak ada yang noise, aman. Ya gitu dong. Kores tuh tadi. Jadi gini, si Yesus kan dia bersama muridnya pergi suatu kota, ya kan dia mampir istirahat. Terus Yesus berkata kepada muridnya, mungkin Yesus lagi haus, lapar di situ dia istirahat. Dia menyuruh muridnya masuklah ke dalam kampung itu, ya ambillah keledai yang terikat dengan anaknya, ya kan? Yesus mengatakan kepada muridnya, kenapa dia bisa tahu ada keledai? Karena dia Tuhan, ya kan? Dia tahu ada keledai yang terikat. Ambillah. Terus kalau ada yang bertanya, katakan ini untuk Tuhan. Gitu. Ya sudahlah, diambillah keledai itu, dikasihlah kepada Yesus. Terus kapan dikembalikan? Nggak disebutkan kan? Berarti Yesus mencuri, mengambil keledai itu kan maksudnya kan?
Karena nggak ada penjelasan Alkitab, keledai itu habis diambil dikembalikan. Apakah keledai itu sudah dimakan atau tidak? Kalau saya mencurinya bukan di situ, Pak, di perintahnya itu. Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat dan anaknya di dekatnya. Lepaskan bawa kemari. Ya, Jika betul. ada bertanya kepadamu, katakan Tuhan sedang memerlukan, nanti akan dikembalikan. Nah, yang saya permasalahkan itu perintahnya. Karena perintahnya tidak disuruh izin dulu. Itu kan perintah mengambil tanpa izin itu kan ya mencuri, Pak. Ya, betul. Oke, saya jawab gini ya. Di keyakinan kami, Yesus kan adalah Tuhan, ya kan? Kalau di kalian kan Nabi. Kenapa Yesus memerintahkan masuk ke dalam kampung itu ada keledai? Karena dia tahu bahwa itu ada keledai, ya. Karena dia katakan, ambillah, bawa ke dia. Nanti dikembalikan. Tidak ada di situ ayat selanjutnya kapan dikembalikan. Tapi begini, Anda harus juga berpikir, karena kan Anda orang logika ya. Saudara Muslim kan pakai logika, nggak pakai iman aja, pakai logika. Kenapa Yesus bisa tahu loh bahwa ada keledai di dalam? Ya itu, kalau kenapa dia bisa tahu? Karena dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia lapar, bisa aja dia sulap, di depannya sudah ada meja tersedia hidangan lezat, di situ termasuk babi atau keledai atau apa. Tidak seperti begitu. Jadi ceritanya ya seperti secara alami. Begitu, Bang. Sugi, aku masuk sedikit. Artinya diambil begitu terus dikembalikan. Kenapa kok jatuhnya di situ? Nah, gini Don, dikit. Gini Don, kenapa ketika dia mempunyai kemampuan yang seperti itu malah digunakan untuk kriminal gitu loh, bukan yang baik-baik? Lanjut. Tidak bisa aja. Begini Kores, bisa aja dia kan Tuhan, dia langsung sulap, di depannya tersedia, sudah terpotong-potong dengan makanan lezat di situ, bisa aja. Tapi ini kan secara kenapa nggak gitu aja gitu loh? Kenapa malah dipakai kriminal, mengambil yang bukan haknya gitu? Bukan kriminal, ini pakai logika Kores. Dia yang sudah sulap bahwa keledai itu ada di situ. Dia orang keledai itu ada yang punya kok. Pak, dia langsung itu bukan sulap itu, Pak. Bentar Pak John. Pak John itu bukan sulap itu. Keledai itu ada yang punya. Anda buka di dalam ada yang mengaku di dalam Lukas 19 ayat 33 coba buka. Ada yang punya. Bukan main sulapan itu. Coba bacakan dong kalau ada yang punya. Lukas 19 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika mereka melepaskan keledai itu, maka berkatalah ke orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Lukas 19:33. Lukas 19:33. Ada yang punya. Betul. 19 Lukas 19:33. 19:33. Ya. Sebentar ya. Coba baca. Ada yang punya. Lukas 19 ayat 33 nih, aku lagi baca, bukan nih ya. 19 ayat 33. Di situ dikatakan, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Betul, ada yang punya loh ini. Nah, enggak sulap kan? Seperti yang Anda katakan tadi, sulap katanya. Mana ada sulap-sulap di situ? Ada yang punya keledai itu. Tunggu dulu. Mas Sugi. Sebentar. Tapi komplain nggak orangnya itu? Kenapa ini? Saya nggak mempermasalahkan komplain atau tidaknya, Pak. Dari awal sudah saya bilang. Bentar. Itu juga berarti dia mengikhlaskan. Pak, bentar. Dari awal sudah saya bilang, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah perintahnya Yesus. Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat, ya, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Kenapa nggak disuruh minta izin dulu sama yang punya? Itu yang saya pertanyakan. Boleh saya jawab, Pak Sugi? Silakan. Silakan. Jawab ya. Satu, waktu murid-muridnya disuruh mengambil, tapi kan sudah ada perkataan, apabila ada yang bertanya, berarti apabila yang bertanya umpamanya si pemilik bilang Tuhan memerlukannya. Nah, pada waktu dilaksanakan, ada si pemilik, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Mereka jawab,
Tuhan memerlukannya. Yang punya tidak komplain. Jangankan Tuhan, RT aja kalau mau pinjam keledai atau camat, bilang kepada rakyat, bilang aja RT atau camat mau, coba silakan. Kalau saya yang punya keledai itu, Pak Sugi yang mau pakai, cuma ambil aja. Sekalian mau dipotong juga. Itu namanya ambil paksa, Pak. Itu namanya ambil paksa tanpa izin. Itu ada izin. Ada izin. Apabila ada yang menanyakan, bilang Tuhan memerlukannya. Itu Tuhan loh, Pak. Pak Sugi, kalau itu Kalau nggak ada yang ketemu, kalau nggak ada yang ketemu, seperti yang diceritakan Matius, ya berarti tidak ada yang punya. Iya betul. Itu kan ada yang punya dan tidak ada kalau yang di punya. Matius tidak ada orang yang menemuinya. Ya. Bentar. Bupati Ini, saja Pak kalau Sugi, minta Pak kita Sugi. kasih. Pak Sugi, Apalagi begini, Pak Tuhan. Sugi. Begini Pak Sugi. Itu kalau yang punya keledai saya, Pak Sugi mau pakai, tolong bawa aja, nggak usah pulangin. Pak Sugi teman saya, saudara saya. Apalagi Tuhan. Orang Israel kalau dia bilang Tuhan, wow, nggak perlu dibalikin. Betul. Nggak ada orang Israel itu percaya Tuhan manusia, Pak. Sebenarnya di situ mereka kan Tuhan. nggak tahu, yang ngambil itu nggak dibilang Yesus yang perlu, Tuhan yang perlu. Kalau mereka bilang Yesus, pemiliknya akan bilang begini, oh ya, nanti dulu ya, gitu kan. Pak, Tapi ini bilang, bentar. tunggu Pak Sugi. Orang Israel itu tidak percaya ada Tuhan manusia. Itu sebenarnya Tuhan memerlukannya, bukan Tuhan sebenarnya. Ya. Gini Pak Sugi. Jadi jangan dibilang Tuhan di situ. Nah, Pak Sugi, gini kami loh. jawab. Iya, oke. Lepas dari itu, Pak Sugi, tadi ada yang bilang ada catatan kriminal. Pak Sugi, perlu ketahui orang Israel, siapa yang berbuat kriminal itu tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Tapi sampai selesai itu acara itu, tidak ada berita kriminal di situ, ada pencurian. Orang Israel sampai yang mencuri, selesai itu namanya keluarganya akan cemar selama-lamanya. Nah, kira-kira gitu Pak Sugi. Jadi jawabannya, ini Tuhan yang memerlukan, kan mereka tidak tahu yang punya itu, yang nyuruh Yesus. Bilang aja Tuhan memerlukannya. Orang-orang itu percaya, Pak. Nah, apalagi yang punya keledai itu saya, Pak. Pak Sugi mau pinjam, saya suruh ambil, nggak usah balikin, Pak. Nah, kira-kira begitu. Udah. Iya. Iya, yang punya keledai itu memberikannya karena dia bilang bahwa keledai itu nanti akan dikembalikan. Tapi ketika Yesus memerintahkan, apakah itu disuruh izin atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kalau tidak ada perintah untuk izin, itu artinya disuruh ngambil tanpa izin. Ya nyolong lah, Pak. Mengambil tanpa izin itu nyolong. Pak, ada perkataan Yesus. Bentar, sedikit dulu, bentar. Belum selesai saya. Kalau Anda lihat di dalam Matius, tidak ada orang yang menemuinya. Nah, itu murni pencurian kalau Anda lihat di Matius. Coba Anda lihat. Emang di Matius ada yang punya menemukannya? Itu diceritakan di Lukas ada. Tapi kalau di Matius nggak ada. Nggak lengkap di situ Bang Sugi. Di sini yang lengkap, yang Lukas. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang Matius atau yang Lukas? Yang Lukas yang lengkap. Kalau memang Matius nggak benar. Ada yang pemiliknya yang Lukas. Menurut Matius 2 ekor keledai. Menurut Lukas 1 ekor keledai. Mana yang benar? Pokoknya itu keledai, ada mau dia 2, 3, yang penting keledai dia mau pakai gitu kan. Kemudian Pak Sugi, supaya nggak perpanjang, waktu itu saya mau pingin naik Pak Sugi, pertanyaannya seperti ini. Nah, jadi Pak Sugi, kalau sampai itu ada tidak dikembalikan Pak, itu catatan kriminal itu sama orang-orang Israel nggak terhapuskan Pak. Yesus akan cemar di situ. Itu bisa Anda praktekkan sekarang enggak Pak ke anak Anda? Nah, itu di sana ada motor, ya kunci kontaknya ada di situ, langsung naiki kemari. Nanti kalau ada orang butuh, ada orang bertanya, katakan Bapak lagi membutuhkan. Kira-kira ditangkap polisi nggak anak Anda itu? Itu kejadian sama saya Pak. Ya, Pak, kalau memang seperti pasti orang tuanya nggak bilang begitu. Papa yang perlukan, pasti presiden mau perlu itu. Pasti yang punya ya pakai aja dulu. Itu tanpa ngomong, tanpa izin. Atas, Pak.
tanpa Pakai izin aja nggak langsung apa-apa. diambil gitu aja. Itu Kan berarti kalau ada yang tanya, kalau ada yang orang tanya, kan, itu tidak, iya kan tanpa izin, Pak. Berarti orang itu tidak menghormati Anda sebagai sang pemilik. Pak, dalam keadaan darurat, Pak, ini kan dalam keadaan darurat, ya. Itu kalau ada orang yang bertanya, itu kan satu pesan, narasi satu pesan. Jadi jangan ambil begitu saja. Yesus memberikan pesan. Kalau ada yang nanya, kalau kecuali Yesus nggak suruh orang itu tanpa ada perkataan, kalau ada yang nanya, Susah ini ambil aja. susah Nah, itu ini ya Pak De. pencurian tuh, Pak. Mau Tapi bagaimanapun juga, tetap mereka membela keimanannya. Justru kalau misalkan kita berpikir secara cerdas, kalau itu Yesus itu Tuhan, tidak mungkin mencuri keledai. Paling yang ada dia menciptakan motor Harley di depan. Itu yang benar. Kalau dia itu Tuhan, betul tidak Pak De? Iyalah. Ngapain mesti nyuri keledai? Ciptain aja langsung di depan Harley Davidson. Langsung ada Harley Davidson. Pakai Harley Davidson. Itu yang benar. Begitu. Yang namanya mengambil tanpa ada izin dari pemiliknya, itu namanya pencurian. Kalau misalkan dia minjam ketemu sama pemiliknya, tidak dikembalikan, kalau saya pribadi pemiliknya, saya cari orang itu. Saya cari Pak, nggak ada cerita Pak buat saya Pak. Ya. Walaupun itu saudara sekalipun. tidak ada catatan bahwa kriminalnya Yesus kalau dia sampai mencuri, orang Israel nggak ada ampun, Pak. Itu aja. Makanya dari itulah Yesus itu berdosa. Yesus berdosa Pak. Karena Abad Yesus satu, tidak Pak. ada ayat pengembalian, jelas di situ. Abad 1 tidak ada catatan kriminal sampai sekarang ini untuk Yesus. Tidak ada Mau saya catatan tunjukkan kriminal. Pak dosa-dosa Yesus berceceran yang lain Pak? Mau saya tunjukkan? Itu kan klaim-klaim saja, nggak apa-apa. Bukan Kalau- klaim Pak. Bapak yang tidak menerima, Bapak membela keimanan di situ, keimanan Bapak. Sementara keimanan Bapak itu bertentangan dengan akal. Akal Bapak yang sedang bertentangan dengan iman. Untuk apa? Untuk mencocokkan keimanan Bapak. Bapak mengakal-akali yang namanya kami. Oh kami umat beriman Pak, kami umat berakal. Muslim itu umat berakal, nggak bisa diakal-akalin Pak, kami itu Pak. Ya. Dan Oke. terus dosa Yesus yang lain apa? Contoh, Yesus itu masuk jemaat Tuhan nggak Pak? Halo? Ya, Yesus itu masuk jemaat Tuhan nggak? Dalam arti apa nih jemaat, masuk dalam jemaat? Masuk ke sinagoge, Hmm. masuk nggak? Ya kenapa memang? Dia orang Saya tanya, masuk atau enggak dia ke sinagoge? dia mengajari sinagoge kok. Betul, dia berarti masuk ke dalam jemaat Tuhan, betul? Iya. Betul? Nah, Ya, saya betul. pengen nanya, Yesus itu disunat nggak Pak? Ya. Disunat. Pada hari yang ke-8. Baik, Yesus disunat. Kalau disunat itu artinya kemaluannya terpotong tidak Pak? Ya jelas lah pasal. Jelas terpotong. Bapak baca Ulangan 23 nomor 1. Apa itu? Baca aja. Di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Yesus masuk jemaat Tuhan. Yesus masuk ke sinagoge. Kemaluan Yesus terpotong di situ, Pak. Aduh, sunat kan kulupnya aja yang terpotong. Dipotong nggak itu, Pak? Lah kan orang Yahudi memang wajib disunat. Iya, saya tanya dipotong nggak kemaluannya itu? Terpotong nggak? Saya mau tanya aja, sunat itu dipotong atau enggak? Saya Dipotong. tanya. Dipotong. Nah, orang Israel semua berarti yang disunat orang Israel itu tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, itu kan peraturannya jelas di situ, Pak. Di dalam Ulangan 23 nomor Malah 1. harus sunat, masuk ke sinagoge itu harus sunat. Nah, malah ini malah salah ayatnya berarti, Pak. Di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang hancur buah pelirnya atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Yesus kemaluannya terpotong. Masuk nggak jemaat Tuhan? Yesus masuk jemaat Tuhan. Artinya apa di situ, Pak? Berdosa atau tidak? Mas Dewa, itu konteksnya beda, pecah Ya. pelirnya itu beda. Kamu nggak bisa bedakan konteks kalau Kores, itu. Bang Kores bisa dibuka nggak? Bisa dibuka nggak? Ulangan 23 nomor 1. Bisa. Dibuka. Halo. Kores, memang Dewa ini super pinter dia. Kayaknya bilangan deh, bukan ulangan ya, Bang? Ulangan 23 nomor 1. Oh, oke. Aduh, ya bagus bagus. Nggak apa-apa, dia punya Oh iya nggak apa-apa Pak, masa mau ada apa-apa? Kita kan bongkar-bongkar di sini Pak. Dewa,
saya udah kamu doakan mau mati bulan depan, ini udah 4 tahun belum mati-mati nih, Dewa. Mudah-mudahan 3 bulan lagi Pak ya, ditambah 3 bulan, saya doakan. Silakan dibaca Bang Kores. Saya doain kamu umur panjang, Dewa. Amin, makasih banyak Pak. Makasih. Bacakan Kores. 231 orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Nah, sekarang Dewa pengen nanya ke Kores. Kemaluan Yesus itu terpotong nggak? Sebentar Pak Robert. Kemaluan Yesus terpotong nggak Bang Kores? Terpotong kulitnya. Baik, kalau terpotong itu berarti artinya boleh atau tidak masuk jemaah Tuhan? Ya kalau kita secara tertulis ya nggak boleh ini karena Nah, janganlah itu. masuk jemaah Tuhan. Baik, ya sudah selesai berarti ya, betul ya? Wah, Kures kan orang cerdas, masa nggak ngerti konteks itu. Kures, jangan ikut-ikut. Coba. Oh itu dah gimana sih? Bentar, Bang Dewa ya. Ini Orang yang hancur buat keluarkan kulitnya. kulupnya berbeda loh. Berbeda loh. Aduh. Kalau terpotong bisa aja penis terpotong yang dimaksud di sini. Ya kalau disunat itu kulupnya yang dikeluarin, yang terpotong loh. Oh, Berbeda. di sunat itu terpotong nggak sih? Saya bingung. Bang Dewa. Ustadz Dewa itu kok nggak tahu sunat itu? Salah dia. Sunat yang dipotong apanya? Oke lah gini aja, gini stop. Aduh, Daripada Dewa, diskusi. kamu kan Ustadz, masa Emang disunat itu terpotong? Udah cukup ya, udah Emang maghrib. penis dipotong kalau disunat? Enggak kan? Dengerin dulu. Enggak lah, kulupnya aja yang dikeluarin. Ya udah daripada debat kusir di situ gini aja. Kok ada firman tuh? apa Kok ada dengerin dulu. apa yang disampaikan oleh Dewa? Kok ada Kamu firman tanya. Tuhan? Kok ada firman Tuhan itu isinya kayak hancur buah pelir gitu loh. Nggak ada kata-kata halus apa ya? Gitu loh. Kan nggak layak dibaca anak kecil. Nggak Bang Andi, coba gue pengen nanya ke yang di bawah deh, orang yang di bawah ya. Iya, Coba iya. singkirkan dulu mengenai masalah keimanan ya untuk yang di bawah ya. Yang namanya itu disunat, apakah kemaluannya terpotong atau tidak? Tidak, Coba enggak terpotong. yang di bawah. Sebentar ya. Potong. Singkirkan dulu keimanan ya, singkirkan keimanan. Terpotong atau tidak? Kulup yang keluar Bang Dewa. Ya, kulup itu termasuk kemaluan, Pak. Terpotong lah. Terpotong, Pak, itu, Pak. Terpotong itu, Pak. Penis yang terpotong. Kalau- Terpotong. Aduh. Nggak gini, orang Kristen tuh nggak tahu. Yahudi itu yang namanya sunat itu dia dilipat kulitnya ke belakang. Itu mereka nggak tahu itu. Dewa, Iya, benar. jangan mempertontonkan kepintaranmu, Dewa. Lah, Bapak jangan mempertontonkan kebodohan, Pak. Jangan, Pak. Nah, makanya saya bilang, Bapak disunat nggak, Pak? Pak Robert disunat nggak? Saya pengen tanya ke Pak Robert. Disunat nggak? oh saya disunat juga. Dipotong nggak? Terpotong nggak itu? Atau ditilep? Nah, ya sudah dipotong. Ya sudah kalau dipotong. Penisnya dipotong. Iya lah. Masa, Ya. masa ini dipotong? Kulupnya, Pak. Kulupnya masa Pak, dipotong Dewa, penisnya, mampus lah. apa Dewa ini nggak tahu sunat itu ya? Oh, Aduh, berarti masa- mungkin Dewa disunat dipotong mungkin kali Dewa itu penisnya. yang dipotong semuanya disunatnya. Pak Di situ Robert nggak pada saat disunat, Pak Robert dipotong atau enggak kulubnya? Ya dipotong Ya kulupnya. sudah, selesai Pak Robert. Kulupnya aja, bukan Tapi- batangnya itu. Bukan, saya nggak nanya kulubnya. Dipotong Enggak. Begini. batangnya kali. Kalau Yang Dewa saya disunat, tanya, dipotong yang dia. saya tanya Pak Robert, itu dipotong atau enggak Pak Robert? Terpotong atau enggak? Kan kulupnya bukan barangnya. Saya bukan tanya terpotong batangnya. atau tidak? Yang saya tanya terpotong atau tidak? Saya tanya ke kamu aja, sunat itu rata-rata orang tahu. Umumnya Saya orang tahu tanya namanya ke Pak sunat. Robert, pada saat Pak Robert itu disunat, terpotong atau tidak? Aduh. Berarti orang Israel semuanya yang disunat itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robi. Memang ya, orang yang sudah akalnya memang sudah hilang ya udah repot. Jadi begini, Kita Bang berusaha Dewa. ingin Masa orang disunat Ini- batang. Jadi gini Pak Robert, diam dulu Pak Robert. Bang Dewa nggak pernah mengatakan. Stop dulu. Ini debat kusir Sebentar dulu Pak Robert. Bang Dewa nggak pernah mengatakan terpotong batangnya, tapi terpotong kemaluannya. Kulup juga termasuk kemaluan. Jadi disunat itu terpotong. Oh, Ya gitu intinya kan. berarti orang Israel semua yang disunat begitu. Ya Nggak boleh dipotong manusia kulupnya Yesus, Pak. Yesus Bukan aja yang disunat. dipotong kulupnya Pak. Bukan batangnya yang dipotong. Mati Nah, dia. Kulupnya. Intinya di menurut sini. Dewa, bahwa Enggak, nggak ini boleh dulu, masuk sinagog belum ini. jelas Pak. Intinya di sini ada yang dipotong, terpotong itu Pak. Betul. Kita Itu. kan paham semua itu di
itu kan sebenarnya kamu juga tahu, Bung Andi. Ya udah cukup yang lah, dimaksud sunat itu terpotong. apa? Bukan terpotong semuanya, hanya kulupnya. Ya Kalau Bang Dewa begitu, nggak pernah orang mengatakan Israel nggak boleh masuk sinagoge dong. sebentar dulu, Bang Dewa nggak pernah mengatakan terpotong batangnya, tapi kulupnya yang terpotong. Itu benar. Ya udah Nah, berarti sekarang- ada. Jadi kata potong di sini jangan dihiraukan. Di sini intinya Oke, ada yang oke, dipotong saya- gitu saya loh. Saya ikuti. Bung Ya. Andi, Yesus terpotong kulupnya. Nah itu. Orang Israel juga Nah, terpotong sekarang kulupnya. kita masuk ke dalam tulisannya. Kulup itu termasuk kemaluan nggak? Nah oke deh, kalau memang saya mau ikutin berarti bukan Yesus aja yang nggak boleh masuk sinagoge. Jadi terpotong kemaluannya artinya orang yang habis disunat tidak boleh masuk jemaat Tuhan, itu maksudnya, ya nggak Pak ya? Mana ada? Tip. Aduh, ya. Aturannya di dalam Ulangan 23 nomor 1 di situ dijelaskan seperti itu. Orang yang hancur buah pelirnya atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Kalau misalkan orang-orang Israel itu terpotong semua, berarti mereka tidak boleh masuk, ya itu peraturannya ada di situ kok. Saya kan cuma membaca aja, Pak. Saya cuma membaca. Dari Ya, mana nggak saya apa-apa. salah? Berarti konteksnya Bung Dewa nggak paham. Itu aja. Bukan tidak paham, Pak. Justru di sini Bapak yang tidak paham. Dibuka lagi kalau tidak percaya. Bapak baca lagi. Bapak baca lagi ayatnya. Di dalam Ulangan 23 nomor 1. Nah sekarang Yesus masuk ke jemaat Tuhan. Yesus masuk jemaat Tuhan. Yesus mengajar nggak di sinagoge? Yesus mengajar di sinagoge. Kemaluannya Pak Yesus itu disunat nggak? Disunat. Kalau yang namanya disunat, terpotong nggak kemaluannya? Terpotong. Selesai, Pak. Di situ. Nah, di situ ayatnya mengatakan buah pelirnya pecah atau apakah itu kan Wah, pelir hancur. Itu Pak, biji pelir pecah mati. Udah. Ini nggak kok begini banget sih diomongin hancur-hancur gitu kan. Sedikit ya. Nah, Dewa Izin ya. terlalu letterlek. Izin Dewa itu Pak terlalu Robert. letterlek ya, nggak apa-apa lah. Saya paham. Ya Bapak nyari yang samar-samar. Ya lanjut. Sensitif Itu kalau letterlek bahas. banget. Buah Bahas pelirnya biji pelir itu, aduh. atau hancur buah pelirnya atau Oke Pak, jangan lagi bahas biji pelir Pak. Ini sensitif bagi perempuan. Nah, aku sedikit bertanya Pak, ya izin ya saudaraku, izin masuk sedikit. Paling 1 menit lah. Nah, saya hanya tertarik di sini loh Pak Robert, tolong ditanggapi ya. Di kisah ya Bang, kisah para rasul 13:23 ya. Coba ditanggapi. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Coba di kisah para rasul 13:23. Nggak ada dibuat untuk orang Indonesia, orang Amerika, Eropa, nggak ada. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Anda orang Indonesia nggak masuk Pak. Ya. Bukan kemudian kita ke Bunda Rahma, Dewa semuanya di sini masuk maghrib, mau masuk maghrib. Terima kasih. Iya Bang. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Dewa. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Pak Desugi, jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah itu Dewa itu saudara saya Dewa. Oke. Silakan Pak ditanggapi kenapa di situ tertulis bahwa Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Berarti Anda tidak termasuk kan? Ya, Ibu boleh baca kisah para rasul 1 ayat 8. Itu jawabannya. Ya jawab, baca Pak, baca. Saya kan kalau bawa literasi saya baca. Silakan Ya, dibaca Pak Rob. Jadi itu beda konteks ya Bu. Jadi konteksnya beda nih ya. Kalau kamu Ibu baca lagi, saya bacakan ya. Kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini Yesus yang ngomong waktu dia sudah terangkat ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu Yesus yang ngomong. Loh, jadi ini berarti di sini dibohong, ini datanya di sini bohong bahwa Bukan bohong, Allah telah membangkitkan lah.
Bertentangan kalau gitu ya Pak ya. Satu data dengan data yang lain bertentangan. Misalnya lagi di Matius ya, apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Ya, saya jawab lagi di Matius ya Bu ya. Ibu Diutus ambil ini di Matius, saya jawab dengan Matius. Sebentar Pak, sebentar Pak, Pak Robert. Dari Matius ya Bu ya. Pak Robert, dengar dulu Pak, saya kutip. Ini Anda dorakan. Kalau kita baca Bible Anda sibuk ngomong ya. Matius 15:24. Aku diutus hanya. Kalau pakai hanya Pak, itu berarti khusus, terkhusus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Umat Israel Pak, nggak ada di sini bangsa Indonesia, Eropa, Afrika nggak ada Pak. Sejalan dengan tadi bahwa Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, Anda orang Indonesia, yaitu Yesus. Anda nggak termasuk Pak. Makanya Yesus ini, pengajarannya Yesus dengan yang Anda lakukan sekarang berbeda. Matius berapa tadi Bu? Bunda Rama? Matius 15:24. Oh, 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian di Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka. Coba Pak ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Ya, ini 12 muridnya. Oke. Aku berdoa untuk mereka. Bisa saya jawab Bu? Ya, silakan Pak. Ya, Ibu aku diutus hanya kepada Matius 15 ayat 24 tadi. Ibu nggak baca Matius 24 ayat 21 mulai dari 21. Itu konteksnya dia sedang menguji si perempuan Samaria itu. Dia bilang, saya cuma diutus sama domba-domba untuk yang hilang untuk Israel. Itu yang menguji. Tapi kan endingnya Bapak Ibu lihat. Jadi kalau Ibu baca mulai dari ayat 21 baru tahu konteksnya. Oh, maksudnya ini konteksnya dia hanya menguji sama ibu Samaria itu. Benar, dia masih kekeh nggak mau percaya Yesus hanya untuk Israel saja. Dia nggak percaya itu, ibu itu nggak percaya. Maka Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu konteksnya beda Bu. Di sini konteksnya. Aku diutus hanya. Pak, bahasa Indonesianya hanya itu apa Pak? Kan khusus. Hanya. Iya. Berarti dikhususkan kepada orang Israel. Sama tadi ya di Kisah Para Rasul 13:23. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Orang Israel Pak. Bahasa Indonesia Anda kan, aku rasa pintar lah bahasa Indonesia Bapak ini. Iya. Makanya saya bilang kalau mau baca Bible, bukan saya ngajarin ya Bu. Saya cuma mengingatkan bahwa itu harus kita lihat konteks. Nah, saya analogikan gini Bu. Ada orang di Pulau Jawa ini, tahu-tahu Jokowi datang di satu kampung, dia nggak kenal tuh orang-orang nggak kenal. Nah, tapi ada orang yang yakin Pak Jokowi, saya hanya di kecamatan ini. Tapi orang itu enggak, dia tetap kekeh. Jokowi adalah tetap presiden Indonesia. Nah, ngomong begitu Bu. Pak, ngomong apa ke Jokowi, orang bahas ini data di Billboard. Coba Pak Robert gini loh. Dikit lagi Bang Kores. Pak Jokowi kan Bang Kores dikit lagi. Iya. Dikit. Oke. Nah, coba kita lihat pada endingnya. Kalau ngomong Kores langsung tanggap. Pada endingnya Pak, coba Pak simak ini ya, Matius 10:5. Janganlah kamu ini nasihat Yesus ya kepada muridnya ya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi umat Israel, lagi-lagi Israel dan Israel. Tidak ada pernah narasi berkata untuk orang Indonesia, orang seluruh dunia ya. Nah, coba kita di sini saya sedikit lagi Bang ya, kemudian mau masuk yang lain silakan. Matius 19:28. Sesungguhnya ini coba disimak baik-baik ya Pak Robert ya. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta, akan duduk juga di atas 12 tahta
untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Lagi-lagi suku Israel ini pada penciptaan kembali, artinya sesudah kiamat ya, masa penghakiman. Sesudah masa akhir zaman, masa kiamat sudah selesai kan, akhirnya penghakiman. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Anda di mana? Kemudian kalau kita masuk ke tentang konsep surganya ya, 144.000 yang dimateraikan, Anda tidak termasuk di situ. 144.000 yang dimateraikan 12 suku Israel itu nggak ada suku-suku Manado, Tator, Bat, nggak ada. Suku Israel itu 12 suku Israel, 12 anak Yakub di situ, suku Benyamin, suku Yehuda, suku ya 12 itu nggak ada disebut di situ ya. Ke 144.000 suku Israel itu yang dimateraikan, terbagi dari 12.000 suku ini, 12.000 suku ini, itulah dibagi-bagi yang ke 12 suku Israel ya. Dan di pintu-pintu surga itu tertulis nama-nama ke 12 suku itu, Pak. Ya, jadi yang boleh masuk ke situ ya, mohon maaf orang-orang Israel. Ini menurut Bible Bapak. Makanya kembali ku katakan, ya di dalam kisah para rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Orang Israel, Pak, yaitu Yesus. Anda tidak termasuk, Pak. Mohon maaf. Silakan lanjut, Bang Kores. Oke, Bang Kores, saya bisa jawab ya. Jadi apa yang dipahami oleh Bu Bunda Rama ya saya hargai. Berarti dia tidak memahami tentang konteks. Yesus jangan diabaikan yang Yesus bilang di Yohanes 3 kan. Yohanes 3 mulai dari ayat 13 sampai 18. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Apakah orang Israel? Dunia ini hanya orang Israel. Banyak. Tadi kan Bu Bunda Rama mengatakan di Matius, saya akan jawab di Matius juga. Nah ini kan kalau kita lihat endingnya, ending dari pembahasan tadi tentang perempuan itu, apa Yesus bilang? Akhirnya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kalau kita lihat kan di cerita ini kan, konteksnya itu ibu ngotot, kekeh. Mau Yesus bilang, aku hanya untuk orang Israel, dia nggak tetap kekeh, enggak. Akhirnya setelah dilihat Yesus lihat dia benar-benar imannya begitu kuat, maka endingnya apa yang ibu mau, imanmu telah menyelamatkan kau, apa yang ibu mau terjadilah. Nah itu kan, jadi kita lihat endingnya bagaimana. Tapi di luar Bani Israel tuh guguk kata Yesus, Pak, guguk. Nah kemudian saya bisa kasih jawaban juga, ya di Matius juga ada tuh jawabannya ya. Berarti Biblemu membagongkan satu data dengan data lain saling bertentangan, tidak sinkron itu, Pak. Satu data ngomong ini, satu data ngomong itu, kan bingung. Ya, Satu kata di kisah para rasul, itu tadi sudah jelaskan kisah para rasul 13:23. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, Anda berkata lain lagi. Jadi kan Anda Biblemu ini kan saling bertentangan, Pak. Kenapa? Ya, bagi yang belum paham, memang kayaknya membagongkan. Benar, saya akui. Tapi kalau paham, kita lihat Bible itu, kita lihat konteks. Apa yang sedang dibicarakan, bukan semua dipukul rata. Apa konteksnya di sini, Pak? Apa konteksnya ketika di kisah para rasul ini? Allah telah membangkitkan. Memang Yesus dibangkitkan dan Yesus memang diperuntukkan untuk orang Israel. Kak, di Matius tadi udah kubacakan kan? Di Matius tadi udah kubacakan bahwa Yesus berkata, "Aku diutus hanya ini, Pak." Berarti Anda tahu bahasa Indonesia kan? Kalau hanya berarti terkhusus kepada orang Israel. Kalau dibantai, dibunuh, diludahi, bukan, Pak. Dikaruniakan anaknya itu ya sebagai penunjuk jalan, sebagai pembawa ajaran,
Nggak ada di situ dia karuniakan anaknya supaya mati, dibunuh, disiksa, diludahi, nggak ada. Ini kesalahpahaman teman-teman Kristen ya. Salah memahami kenapa Yesus diutus. Dia mengaruniakan anaknya sebagai apa? Penerang, petunjuk jalan. Tapi bukan tujuan itu sendiri.